Cek, cek, cek. Mohon ditunggu sebentar ya, Bapak, Ibu, dan semua yang sudah bergabung di Zoom ini. Kita akan mulai sekitar 5 sampai 10 menit kembali. Terima kasih.
Baik, selamat pagi Bapak, Ibu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Jelas ya. Saya izin memulai ya saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, para kepala sekolah, Bapak Ibu guru, baik itu operator, guru TIK, serta juga rekan-rekan semua yang telah berkenan hadir di acara webinar kali ini dengan terkhusus kita adakan melalui Zoom kali ini ya. Baik juga dari seluruh Indonesia ini praktisi-praktisi pendidikan gitu. Perkenalkan sebelumnya, saya Sekar di sini yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat datang dengan tema spesial kali ini di webinar yaitu transformasi ujian sekolah, memahami standar CBT modern dan praktiknya di sekolah Anda. Sekolah Anda masing-masing ya tentunya. Baik, spesial di maaf sebentar. Masih di mute suaranya. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu tadi jaringannya terlempar sebentar. Mohon maaf. Jadi saya izin share screen kembali. Sambil menunggu share screen, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai acara susunan pada webinar pada pagi hari, pada siang hari ini. Webinar ini akan berlangsung sekitar 90 menit. Jadi untuk Bapak Ibu berkenan untuk stay di Zoom ini. Kemudian untuk peserta nantinya di akhir akan mendapatkan e-sertifikat dan kemudian silakan untuk menonaktifkan mic karena selain dari itu pertanyaan akan bisa disampaikan via chat terlebih dahulu untuk tanpa mengganggu pemaparan materi. Kemudian yang terakhir nanti juga akan sesi di sini saya akan buka acara terlebih dahulu. Kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Yang kedua, nanti acaranya yaitu pemaparan dari narasumber. Kemudian yang ketiga, sesi edukasi. Kemudian nanti akan ada live demo. Kemudian juga tanya jawab interaktif. Kemudian yang terakhir yaitu penutupan dan spesial webinar. Kita akan bagi-bagi kejutan gitu di akhir ya. Oke, mungkin tanpa berkepanjangan lebar, kita akan memulai masuk sesi pertama, yaitu sesi pemaparan materi, baik itu dari narasumber yang pertama, seperti yang sudah dipaparkan di Zoom kali ini, eh, Kak Nailil Fitri ya, sudah hadir bersama kami juga. Kak Nailil, hai, boleh sapa dulu untuk seluruh peserta? Halo, selamat siang. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Nelil ini sebagai konsultan EduTechno secara internal, dia nanti akan banyak menjelaskan mengenai tema besar kali ini, yaitu transformasi ujian sekolah,
memahami standar CBT modern dan praktiknya di sekolah Anda. Oke, tanpa berlama-lama mungkin Kak Nelil bisa langsung ya, saya bantu share screen di sini, dipersilahkan untuk waktu dan tempat. Oke, terima kasih. Saya buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Bagaimana nih kabarnya Bapak Ibu di siang hari ini? Selamat Semoga siang, baik. dalam keadaan sehat semuanya dan tetap semangat ya. Mungkin kalau murid-muridnya nih udah pada libur nih, tapi Bapak Ibu gurunya mungkin masih harus stay juga di sekolahan, mungkin piket gitu ya. Semoga tetap semangat gitu. Mungkin langsung saja ya Bapak Ibu, di sini saya izin sharing terkait tentang ujian online. Nah, sesuai dengan temanya ya, transformasi ujian online, memahami standar CBT atau mungkin kita sering menyebutnya ujian online secara modern dan praktiknya di sekolah Bapak Ibu semuanya. Oke, next. Mungkin kita akan nge-review dulu ya terkait dengan seperti apa sih ujian yang biasanya dilakukan di sekolah-sekolah. Di bagian kiri atas kita bisa melihat ya, ini semua gambarnya saya ambil di Google. Semoga tidak ada kena copyright gitu ya. Ini diambil dari Google. Nah, di pojok kanan kiri atas kita bisa melihat ujian secara konvensional ya, yang mungkin hampir dilakukan kalau tahun-tahun sebelum COVID itu mungkin semua sekolah masih secara tradisional seperti ini ya, masih konvensional, masih menggunakan lembar soal, lembar jawaban gitu ya. Yang mungkin juga sekarang masih ada nih sekolah yang pakai metode seperti ini juga. Karena ya bagaimanapun mungkin memudahkan gitu ya. Memudahkan untuk siswa coret-coret, menjawab gitu ya. Tapi mungkin juga ada kekurangannya gitu ya, yang mungkin dirasakan oleh Bapak Ibu nih saat ngoreksi atau mungkin terkait saat ujiannya siswa gampang contek-contekan gitu ya. Jadi metode ini tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya di gambar bagian kanan atas, ini saya mencoba mencontohkan gitu ya, gambar terkait ujian menggunakan Google Form. Nah, ini juga lumayan banyak digunakan saat COVID ya kemarin tahun 2019-2020 gitu ya, karena siswa belajar dari sekolah yang akhirnya mau nggak mau nih ujiannya juga dilakukan secara online. Nah, waktu itu mungkin belum banyak yang familiar dengan aplikasi ujian online yang akhirnya menggunakan Google Form ini. Kalau misalkan kita lihat di sini ya, ini kan kayak pilihan ganda gitu ya gambarnya, dan ini mungkin akan sangat mudah kalau soalnya pilihan ganda semua nih. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu pernah buka TikTok ya, atau mungkin sering cari-cari terkait ujian menggunakan Google Form itu seperti apa sih? Wah, di sana banyak banget nih Pak, Bapak Ibu, gimana sih caranya mencontek ya? Menconteknya bukan antar siswa nih, tapi malah mencontek kunci jawaban ya. Jadi ya tentunya itu menjadi salah satu kekurangannya. Walaupun dari segi kemudahan ini akan sangat mudah ya, apalagi mungkin Bapak Ibu juga sudah sering sekali menggunakan Google Form seperti itu. Terus selanjutnya di bagian kiri bawah, nah di sini juga kita bisa melihat ya ujian yang biasanya dilakukan di lab komputer sekolah-sekolah. Biasanya ini masih local host ya, jadi jaringannya jaringan internal. Nah, akan tetapi mungkin di sini kekurangannya adalah kalau siswanya banyak, tapi lab komputernya sedikit. Nah, sehingga sekolah harus membuat jadwal yang lumayan padat gitu ya. Dalam satu hari mungkin ada 10 ujian misal. Kalau misalkan ternyata siswanya 1.000, lab komputernya cuma ada dua, masing-masing isi 30, berarti sekali ujian hanya bisa 60 siswa. Nah, tentunya ini kan akan memakan banyak waktu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini di gambar yang kanan bawah kita bisa melihat gimana sih ujian online itu bisa dilakukan dengan sangat mudah. Jadi tanpa harus menggunakan laptop atau komputer, tanpa harus di lab komputer, tapi di kelas masing-masing kita juga bisa melakukan ujian. Cukup hanya dengan menggunakan handphone saja, yang penting terkoneksi dengan internet. Nah, ini salah satu contoh ya, kemudahan dari ujian online dibandingkan dengan metode ujian yang lainnya.
Jadi tanpa harus bergiliran di lab komputer, tanpa harus nunggu gantian komputernya, tanpa harus mencetak soal dan jawabannya, di sini akan sangat mudah sekali. Dan nanti akan saya coba jelaskan lagi terkait keunggulan apa lagi sih yang ada di ujian online itu sehingga sekolah harus mulai nih bertransformasi dari ujian yang masih manual beralih ke ujian yang secara online. Next, Mbak Sekar. Mbak Sekar. Halo? Mungkin bisa di next, Mbak Sekar? Oke. Selanjutnya, nih ya, beberapa alasan lagi kenapa sekolah harus beralih ke ujian online. Yang pertama jelas tadi ya, efisiensi waktu dan biaya. Waktu terkait dengan kalau misalkan kita secara lokal tadi ya harus berganti-gantian, terus biaya kita harus mencetak soal-soal, jawaban yang mungkin itu akan memakan lumayan banyak ya di anggaran karena mata pelajarannya nggak cuma satu, jumlah siswanya juga nggak mungkin cuma 10 gitu ya. Nah tentunya ini akan mengeluarkan biaya yang lumayan besar. Kalau menggunakan ujian online, kita nggak harus lagi bergantian, nggak harus lagi mencetak soal dan jawaban. Terus selanjutnya, aksesibilitasnya tentunya akan mudah ya, tadi bisa dilakukan dimanapun, atau mungkin nanti sekolah-sekolah yang memang menerapkan kelas online atau apa. Nah, ini tentu akan sangat bermanfaat sekali. Yang penting ada handphone dan ada jaringan, kita dari sekolah bisa mengadakan ujian secara online. Siswanya nggak harus ke sekolah. Nah, itu juga sangat memungkinkan sekali. Selanjutnya tentunya ya, mengikuti kemajuan teknologi. Jangan sampai pendidikan itu tidak selaras dengan perkembangan teknologi ya. Nanti pendidikannya jadi kurang berkualitas. Kenapa? Karena kalau kita mengandalkan metode-metode lama, sedangkan metode baru itu sudah banyak berubah ya. Tentunya perubahan itu harapannya bisa memberikan dampak yang positif, memberikan kemudahan dan tentunya dampak positif lainnya. Selanjutnya, peningkatan keamanan dan akuntabilitas. Kalau misalkan Bapak Ibu bukan belajar ya, tapi coba mengingat deh dulu saat sekolah yang masih kita pakai lembar soal, lembar jawaban. Kalau ujian tengah semester atau ujian semesteran itu kan satu meja tetap dua siswa ya. Kita kan kadang suka lirik kanan, lirik kiri, bagi nomor satu dong gitu ya. Nah itu kan juga kurang efektif ya. Jadi kita nggak bisa mengukur apa tingkat apa penguasaan dari siswanya terhadap pelajaran tersebut gitu ya. Karena berbeda lagi nanti dengan di ujian online ya, kita tentunya ada beberapa fitur nih yang akan membuat mereka jadi nggak bisa untuk mencontek, baik itu nanya nomor satu, wah ternyata soalnya berbeda gitu ya. Jadi nanti ada beberapa fitur yang memang bisa meminimalisir terkait tentang mencontek gitu. Terus selanjutnya, pengumpulan dan analisis datanya. Nah, ini lebih ke cara ngoreksinya ya. Kalau manual, saya ingat banget dulu tuh bikin lembar jawaban yang dibolongin pakai apa namanya obat nyamuk. Nah, nanti ngoreksinya itu kita satu-satu itu memang lebih memudahkan gitu ya. Tapi kan dengan jumlah yang sangat banyak tentunya itu udah kurang efektif lagi. Berbeda nanti dengan ujian online yang bisa secara otomatis langsung menunjukkan hasil dari ujian tersebut. Terus juga nanti kita bisa menganalisis dari datanya, dari jawabannya, bahkan dari siswanya nih yang dikuasai soal nomor berapa saja sih, nomor berapa aja sih yang dianggap susah oleh murid-murid. Nah, nanti itu secara analisis akan memudahkan dari guru gitu ya. Apakah pencapaian dari materi ini sudah berhasil atau belum, seperti itu. Terus selanjutnya tentunya ramah lingkungan ya Bapak Ibu, apalagi dengan penggunaan kertas itu kan bahan bakunya kita tahu semua dari kayu gitu ya. Nah, sehingga dengan kita beralih ke ujian secara online, kita meminimalisir penggunaan kertas. Nah, harapannya juga pohon-pohon ya di hutan kita itu bisa selalu lestari gitu ya, sehingga kitanya juga akan lebih sehat seperti itu. Oke, next, Mbak Sekar.
Nah, pertanyaannya, mengapa transformasi ujian sekolah itu penting ya? Tadi kenapa harus, karena sekarang kenapa itu penting gitu. Nah, mungkin ada yang mau berbagi dulu nih terkait dengan ujian di sekolahnya seperti apa sih Bapak Ibu? Mungkin mau berbagi ya, atau mungkin yang sudah menggunakan aplikasi ujian online atau CBT gitu ya. Mungkin bisa langsung open mic saja. Barangkali ada yang mau berbagi nih pengalamannya. Kalau di sekolah saya itu menggunakan Exambro. Oh, pakai Exambro berarti udah ujian online ya? Iya, sudah. Oke, siap. Ada yang lain yang mungkin masih ragu untuk beralih ke ujian online? Oh, nggak ada. Oke, kita bisa next saja. Nah, jadi di sini ya, transformasi ujian sekolah itu penting ya. Kenapa? Karena bisa membantu untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Nah, sehingga mendorong pembelajaran yang lebih efektif dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Kalau misalkan kita jabarkan lagi nih per poin gitu ya. Di sini ada meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena apa? Karena di situ kita bisa mengukur setiap siswa itu benar-benar ya subjektif gitu ya, tidak mencontek, tidak apa, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas belajarnya dari hasil evaluasi ujian menggunakan ujian online. Selanjutnya, mengukur keterampilan yang lebih relevan. Nah, kalau misalkan contohnya kita kan tahu ya untuk bahasa Inggris itu kan ada listeningnya gitu. Nah, kalau misalkan zaman dulu banget nih, kita kalau misalkan ujiannya pakai kertas, kalau pas listening itu kan pakai sound gitu ya, suruh mendengarkan bareng-bareng di kelas yang kadang suaranya terganggu dengan suara mobil atau apa, yang akhirnya sambil lirik-lirikan, nanti ini jawabannya apa gitu kan. Nah, kalau menggunakan ujian online, ini bisa lebih private ya, jadi nanti siswanya bisa pakai apa headset sendiri-sendiri, mungkin soalnya juga berbeda. Nah, tentunya ini akan lebih relevan lagi terkait dengan keterampilan yang sesuai dengan mata pelajarannya. Jadi nggak cuma sekedar ngisi gitu ya, itu kan hafalan banget gitu ya. Terus selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif gitu ya. Kita mengikuti perkembangan zaman, terus kita juga tentunya bisa apa namanya sesuai dengan kondisi gitu ya. Nggak harus di sekolah, kita juga bisa ujian juga di rumah atau seperti apa gitu ya. Nah, itu juga bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif lagi. Selanjutnya meningkatkan akses pendidikan ya, ini sejalan dengan yang sebelumnya. Terus kemudian mengurangi kecurangan. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, harapannya benar-benar nilai yang dihasilkan itu hasil kerjanya dari masing-masing siswa. Selanjutnya, memperoleh data yang lebih akurat. Nah, mungkin kalau ujiannya hanya pilihan ganda itu sangat mudah ya untuk bisa menentukan akurat enggaknya nih terkait dari hasilnya. Tapi kan ada juga ujian yang memang membutuhkan seperti uraian atau mungkin juga jawaban pendek. Di mana itu kalau misalkan kita pakainya, kita contohkan ya, misalkan kayak Google Form ya. Kalau Google Form itu kan mungkin kalau yang pilihan ganda itu akan sangat mudah nih. Nah, tapi kalau misalkan sudah uraian, nah itu otomatis tetap kita cek satu persatu. Nah, sehingga kalau misalkan kita pengen bertransformasi, membawa kemudahan, nah tentunya kita harus beralih ke ujian online karena nanti kita ada rumusnya sendiri lah gitu ya. Gimana caranya untuk jawaban uraian itu juga langsung ada nilainya seperti itu. Terus selanjutnya, mempersiapkan siswa untuk masa depan. Ya, kembali lagi ya, perkembangan teknologi ini sangat pesat dan cepat sekali perubahannya. Jangan sampai siswa di sekolah kita setelah lulus tapi tidak melek teknologi gitu loh. Jadi kayak kita sekolah itu kayak kurang membekali. Pelajarannya oke kita membekali gitu ya, tapi ternyata di luaran sana teknologi itu juga digunakan di semua bidang. Nah, sehingga kita dari di sekolah juga harapannya sudah bisa mempersiapkan siswa untuk bisa terjun di dunia seperti itu. Dunia perekonomian, dunia nanti saat kuliah juga banyak menggunakan teknologi seperti itu. Oke, next selanjutnya.
di sini saya akan memperkenalkan ujiansekolah.id, di mana kami berharap bisa menjadi solusi ujian online yang aman, nyaman, dan efektif untuk sekolah dan lembaga pendidikan terutama di Indonesia. Nah, di sini kami tidak hanya memberikan aplikasi ujian online-nya saja nih Bapak Ibu, tetapi solusi menyeluruh ujian secara digital dan layanan untuk membantu guru dan sekolah secara keseluruhan. Jadi kita nggak hanya, oh ini aplikasinya silakan dipakai gitu ya. Nah, tapi kita juga ada beberapa layanan ya yang bisa membantu sekolah lebih mudah untuk beradaptasi dan bertransformasi ke ujian secara online. Mulai dari implementasi ya Bapak Ibu, karena implementasi ini juga PR banget, karena tidak semudah yang dibayangkan ada aplikasi diinstal di HP selesai ya. Jadi ada juga penyesuaian dan lain-lainnya. Terus kemudian ada trainingnya nih Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti para pengguna dari aplikasi ujian online itu tidak familiar, bingung, yang akhirnya nggak dipakai gitu. Nah, kita memberikan training untuk para usernya. Terus selanjutnya, kita juga akan mendampingi sekolah Bapak Ibu saat ujian ya. Jadi kita juga memberikan monitoring. Selanjutnya ada evaluasi dari ujiannya. Nah, nanti biasanya setelah habis ujian nih kita evaluasi performanya seperti apa, terus juga hasil ujiannya kalau misalkan dari sekolah bingung gitu ya. Nah, nanti kita bisa tunjukkan cara menganalisisnya seperti apa. Nah, terus tentunya kita akan selalu mengupdate gitu ya aplikasi ini agar selalu bisa memenuhi kebutuhan dari setiap sekolah. Oke, next. Nah, di sini apa sih yang baru dari aplikasi ujiansekolah.id tentunya di tahun 2025 ini ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah usernya. Di sini kita ada 4 user. Yang pertama ada siswa, di mana di sini siswa itu menggunakan aplikasi ini hanya untuk ujian saja. Terus selanjutnya ada user guru nih. Jadi Bapak Ibu guru nanti bisa mengupload soal di sini. Jadi bisa mengupload sebanyak-banyaknya. Jadi itu nanti jadi bank soal gitu ya yang nanti akan bisa digunakan di ujian baik itu yang sekarang atau nanti seperti itu. Terus kemudian juga bisa melihat ujiannya atau bisa mengawasi gitu ya. Terus kemudian bisa melihat hasil dari ujian mata pelajaran yang diampu. Terus selanjutnya ada pengawas atau proktor ya. Jadi nanti mereka sebagai petugas gitu untuk memonitoring jalannya dari ujian. Terus selanjutnya ada admin ya. Jadi admin ini nanti yang banyak berperan ya mulai dari upload data siswa, data mata pelajaran, terus juga nanti bisa memonitoring juga. Nah, terus selanjutnya ada aplikasi fitur apa saja sih? Ya, ini yang standar ya, yang mungkin di semua aplikasi ujian online itu akan ada. Jadi ada untuk nge-create, delete, dan kawan-kawan di siswa dan guru. Terus kemudian ada import siswanya nanti otomatis bisa dari Excel gitu ya. Terus ada import soal juga nanti bentuknya Excel. Terus di sini kita juga bisa ngeprint kartu peserta. Jadi setiap ujian itu nanti kita bisa ngeprint pesertanya. Yang nanti mungkin bisa disesuaikan ya, ada fotonya, namanya, kelasnya, sama mungkin nanti misalkan passwordnya apa, karena setiap siswa ini kan passwordnya berbeda-beda ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya kita juga bisa print daftar hadir dan berita acara di setiap ujian juga. Jadi tanpa harus bikin format sendiri gitu ya. Kita tinggal ngeprint aja dari aplikasi ini, nanti sudah bisa di-print. Terus kemudian daftar hadir otomatis by system nih. Nah, ini termasuk yang unggul ya. Terus kemudian ada setting bobot nilai per jenis apa sih? Per jenis soal ya, per jenis soal di ujian. Selanjutnya next. Kemudian fiturnya lagi ya, ada fitur hasil ujian. Jadi nanti bisa kita menampilkan diagram untuk menunjukkan ringkasan dari hasil ujian yang sudah dilakukan per mata pelajaran. Terus selanjutnya kita bisa melihat jawaban dari tiap siswa ya, jelas. Terus nanti ada koreksi ulang siswa. Nah, jadi di sini aplikasi kita ini sudah koreksi otomatis ya, karena sudah ada jawabannya. Nah, nanti kalau misalkan ternyata kok ada yang merasa belum puas gitu ya dengan nilainya gitu. Terutama biasanya di bagian uraian gitu ya. Nah, nanti di sini guru bisa mengoreksi secara ulang. Jadi bisa diedit gitu untuk nilai yang
tadi diprotes gitu sama siswanya. Terus selanjutnya ada koreksi uraian, juga bisa menghapus hasil ujian. Kalau misalkan memang dirasa ujiannya, wah ternyata tadi ujiannya salah soal, misalkan seperti itu ya. Nah, nanti kita bisa menghapus hasil ujiannya. Selanjutnya untuk monitoring ujian. Nah, jadi di sini bisa menyelesaikan ujian dari pihak pengawas atau admin nih. Jadi kalau misalkan nanti kan seorang proktor gitu ya, mengawasi dari laptop atau komputer gitu. Ternyata kok dilihat-lihat siswa ini rusuh misalkan kok nanya kanan kiri gitu ya. Nah, kita sebagai seorang pengawas itu bisa menghentikan ujiannya dari aplikasi. Jadi nanti si siswa tidak bisa melanjutkan untuk ujian seperti itu. Terus kemudian ada reset login ya. Nah, di sini biasanya kan kadang untuk siswa-siswa yang belum terlalu familiar ya, biasanya kadang salah mencet exit atau apa. Nah, di sini nanti dari proktor atau admin itu bisa mereset untuk loginnya seperti itu. Terus tentunya ada setting ujian ya. Jadi dari jadwalnya jam berapa, terus kemudian soalnya nanti pakai yang mana. Nah, itu nanti di setting ujian. Misalkan mau pilih soalnya diacak atau tidak. Nah, itu nanti ada di setting ujiannya. Selanjutnya saat ujian berlangsung, nah di sini ada nih beberapa ya. Yang pertama ada auto submit. Jadi kalau misalkan siswa kok mau mencontek nih, pindah ke kayak buka tab misalkan gitu ya. Nah, itu dari sistem itu akan otomatis auto submit dan clock out. Jadi di sistem itu terbacanya dia sudah menyelesaikan. Jadi di sini siswa kecil kemungkinannya kalau sudah dikasih tahu ya, dikasih info kalau pindah itu otomatis selesai ujiannya. Nah, tentunya mereka tidak akan berani untuk mencontek seperti itu. Terus selanjutnya ada deteksi layar mengambang ya. Kalau handphone sekarang kan bisa ya, kita separuh bawah buka YouTube nih misalkan, terus separuh atas sambil buka WA gitu. Nah, kalau misalkan di aplikasi ini itu tidak bisa. Jadi kita nggak bisa dua halaman untuk dalam satu layar gitu ya, karena itu dianggapnya sebagai eh, kecurangan. Jadi itu juga nanti akan auto submit gitu. Terus selanjutnya ada Android Lock Mode. Nah, ini tidak bisa diakses ke aplikasi lainnya. Jadi nanti kita masuk ke app berbentuk Android gitu ya, apps ya di Android, yang nanti kalau masuk ke situ harus menyelesaikan ujian dulu gitu. Dan nanti tidak bisa mengakses halaman yang lain. Jadi untuk keamanan dan mengurangi orang mencontek itu ini akan sangat bagus sekali. Oke, next selanjutnya kita akan eh, sharing terkait dengan fitur unggulannya apa aja sih setelah tadi ya, kita meringkas lagi nih dari fitur-fitur yang ada. Yang pertama adalah kehadiran otomatis. Nah, di sini kami menyediakan fitur di mana ketika siswa mulai mengerjakan, maka akan otomatis terbaca sebagai hadir gitu. Jadi tanpa harus mengisi daftar hadir itu sudah termasuk otomatis hadir seperti itu. Terus selanjutnya, deteksi kecurangan. Siswa yang melakukan kecurangan akan terdeteksi dengan hasilnya berwarna merah ya. Nanti kita akan coba kasih lihat saat demonya nanti. Jadi kalau misalkan ada yang mencoba tab baru, kita bisa langsung pilih auto submit. Jadi dia langsung selesai. Atau kita nge-warning dulu nih. Biasanya mungkin ada yang iseng aja sebenarnya nggak niat mencontek gitu ya. Nah nanti ada peringatan bahwasanya terdeteksi seperti itu. Terus selanjutnya ada koreksi ulang ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Terus kemudian ada bobot penilaian. Nah, di sini kita punya dua versi nih. Jadi yang pertama adalah bobot penilaian tiap jenis ujian dan bobot PG urean. Nah, nanti kita lebih jelasnya saat di demo saja ya, Bapak Ibu. Terus selanjutnya, nilai hasil otomatis. Jadi begitu siswa menekan selesai mengerjakan, otomatis nilainya bisa langsung muncul. Nah, ini karena kita sudah menyesuaikan dulu ya bobotnya. Kalau misalkan bobotnya belum, kita hanya bisa menampilkan berapa jawaban yang benar. Itu kan bukan nilai ya. Tapi kalau misalkan nih bobot penilaiannya sudah diatur, otomatis begitu selesai itu sudah langsung jadi nilai ujian di mapel tersebut. Terus selanjutnya ada auto submit atau auto logout yang dinamis. Jadi mengurangi atau mencegah kecurangan siswa saat mengerjakan ujian. Selanjutnya nih, di sini ada juga nih yang unggulan dari kami ya.
analisis soal. Guru ataupun admin dapat mengetahui detail soal nomor berapa yang banyak salahnya atau yang banyak benarnya dijawab oleh siswa nih. Nah, nanti menampilkan diagram juga data-data nilai di setiap ujiannya per mapel. Jadi nanti untuk capaian pembelajarannya sudah tercapai atau belum, nah nanti bisa dilihat dari jawaban siswa-siswinya terhadap ujian yang diberikan. Terus kemudian tadi ada template kartu, daftar hadir, dan berita acara ya Bapak Ibu yang nanti bisa di-print dan digunakan sebagai laporan. Oke, next. Nah, setelah penjelasan yang mungkin lumayan panjang ya Bapak Ibu, saya mohon maaf karena panjang lebar seperti ini. Nah, mungkin akan lebih jelasnya nanti kita bisa melihat demonya secara langsung nih yang akan disampaikan oleh rekan kami, Mas Imam. Halo Mas Imam, are you ready? Buat Bapak Ibu, ngantuk gak nih? Jam-jam ngantuk ini. Aman, Mungkin Bu, sebelum aman. kita ke demo, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Belum ada, Bu. Oh, oke, siap-siap. Mungkin saya serahkan ke Mas Imam ya untuk bisa menyajikan terkait dengan demo dari aplikasi ini. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Naili. Mungkin sebelumnya saya buka dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan, saya Imam Saputra. Di sini saya sebagai praktisi teknologi di EduTechno. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemokan secara langsung mengenai aplikasi ujian sekolah yang nantinya harapannya bisa membantu dari sekolah Bapak Ibu guru sekalian mengenai kegiatan ujian atau pembelajaran. Sebelumnya mungkin saya izin untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Uh, Oke, baik. Mungkin apakah sudah terlihat untuk share screen dari layar PC saya? Sudah Pak. terlihat. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin saja di sini di aplikasi ujian sekolah.id ini itu terdapat 4 jenis pengguna utama. Yang pertama itu ada admin, yang kedua itu ada guru, yang ketiga ada pengawas, dan yang terakhir itu ada siswa. Dan masing-masing dari pengguna itu memiliki hak aksesnya masing-masing. Untuk yang pertama mungkin saya perlihatkan di bagian admin terlebih dahulu. Untuk admin itu kita perlu masukkan username dan juga passwordnya. Dan bisa di login. Ini merupakan tampilan awal setelah berhasil login sebagai user admin. Di sini di bagian dashboard terdapat beberapa informasi yang disediakan. Yang pertama itu ada token. Token di sini digunakan untuk siswa nantinya login sebagai user siswa. Kemudian di sini ada jumlah siswa yang ada di dalam sistem. Di sini ada 18 siswa. Kemudian ada jumlah bank soal. Di sini ada 3 bank soal dan soal yang aktif. Soal yang aktif di sini ada satu dan soal yang aktif itu akan muncul di bagian bawah sini. Di sini ada satu ujian yang aktif yaitu simulasi matematika dengan kode soalnya itu SNM 01. Kemudian selanjutnya di user admin, admin dapat menambahkan data guru dan juga data siswa. Jadi sebagai admin nantinya dapat menambahkan data guru maupun pengawas di bagian guru di sini bisa ditambahkan. Misalkan saya buat guru B, kemudian bisa dipilih posisinya, bisa dipilih pengawas atau guru. Misalkan saya pilih guru, saya tambahkan, maka akan berhasil ditambahkan untuk data gurunya. Di sini ada guru B dengan NIB 131313. Kemudian data yang ada di sini itu bisa diedit dan juga di-delete, misalkan ada kesalahan ataupun ada pembaruan. Kemudian yang selanjutnya di bagian siswa, untuk di bagian siswa kurang lebih sama dengan di bagian guru, hanya saja di bagian siswa ini terdapat beberapa fitur tambahan. Yang pertama itu ada import siswa.
kemudian ada upload foto dan juga lihat foto. Untuk import siswa di sini itu digunakan agar memudahkan dari pihak admin ataupun guru nantinya dalam memasukkan data siswa ke dalam aplikasi, karena mengingat sekolah sendiri untuk jumlah siswa itu lumayan banyak, lebih dari 10 atau mungkin lebih dari 50. Maka di sini kami menyediakan import data siswa dengan template-nya, nanti bisa di-download di bagian sini, download template. Maka kan menampilkan template eh, siswanya. Di sini untuk template-nya itu cukup sederhana. Di sini hanya ada dua notes yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu semua sel diwajibkan menggunakan format general. Kemudian pastikan NIS tidak ada yang sama karena login siswa akan menggunakan NIS. Artinya NIS di sini itu antara siswa satu dengan siswa yang lain itu harus berbeda. Kemudian di sini ada contohnya, contoh data yang sudah diinputkan di sini. Di sini ada nama siswa, kemudian ada foto jika ada fotonya, kemudian di sini ada NIS, ada kelas, kemudian ada agamanya, kemudian ada jurusan, rombel, dan juga password. Untuk password di sini nantinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Apakah ingin disamakan dengan NIS atau mungkin ada password tersendiri, itu nanti bisa disesuaikan. Ini saya contohkan di sini. Saya coba contohkan satu data atau mungkin dua data. Saya coba simpan dan saya coba kembali lagi ke dalam aplikasi. Kemudian setelah menyesuaikan isi template-nya, bisa klik import siswa. Kemudian pilih untuk template-nya tadi, bisa diklik open. Nah, di sini akan muncul import berhasil. Saya coba cari. Nah, di sini akan muncul untuk data siswa yang baru saja saya tambahkan di bagian template. Di sini ada siswa tes dan juga siswaku dengan IS-nya itu 98, 98 dan juga 87, 87. Kemudian untuk data yang ada di sini itu bisa diedit dan juga di-delete. Misalkan ada kesalahan ataupun misalkan ada perubahan password ataupun kelas ataupun rombel. Kemudian nantinya fotonya itu dapat diupload melalui tombol upload foto di sini. Bisa dipilih misalkan di sini ada foto di sini webinar, itu bisa diupload ataupun bisa diedit lewat sini. Kemudian bisa diupload. Saya coba update. Kemudian selanjutnya di bagian menu selanjutnya itu ada manajemen ujian. Untuk manajemen ujian di sini itu mungkin di bagian menu utamanya di ujian sekolah ini. Yang pertama itu ada submenu bank soal. Ini merupakan tampilan awal dari submenu bank soal. Di sini terdapat beberapa informasi atau beberapa bank soal yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini ada simulasi fisika dengan kode soalnya itu SMF03. Kemudian di sini ada informasi mengenai auto submit. Kemudian soalnya itu acak atau urut. Kemudian opsi jawabannya itu apakah 5 opsi atau hanya 4 opsi. Kemudian ada kelas, ada jurusan, dan juga ada lombel. Mungkin yang pertama saya coba di bagian tambah bank soal terlebih dahulu. Di sini, setelah menekan tombol tambah bank soal, maka akan muncul pop-up seperti ini yang isinya itu ada jenis ujian, waktu ujian, kode soal, atau kode ujian, mapel, kelas, jurusan, lombel, hingga tampilan soal. Di sini bisa memilih jenis ujiannya, misalkan di sini sudah ada, bisa dipilih yang PAS misalkan, atau mungkin saya coba yang tryout. Kemudian waktu di sini itu waktu siswa mengerjakan ujian. Misalkan di sini saya buat 20, ini artinya 20 menit karena di sini satuannya itu adalah menit. Kemudian kode ujiannya itu bisa disesuaikan. Misalkan di sini saya buat matematika, untuk kode ujian itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Di sini saya contohkan TRN04.
Kemudian pilih kelasnya. Untuk pilih kelas di sini itu bisa langsung beberapa kelas ataupun satu kelas terlebih dahulu juga bisa. Di sini bisa beberapa kelas. Misalkan satu ujian ini isinya sama untuk kelas 11, 10, dan juga 12. Tapi jika misalkan hanya untuk kelas 12 saja atau kelas 11 dan 10-nya memiliki soal yang berbeda, itu bisa dipilih yang kelas 12 saja. Kemudian untuk jurusannya itu bisa dipilih sesuai jurusannya atau universal. Jika universal ini nantinya akan muncul di semua jurusan. Untuk jurusan IPA, maka nantinya ujian ini akan muncul di siswa dengan jurusan IPA saja. Jadi siswa dengan jurusan selain IPA itu tidak akan muncul ujian TRM 04 ini. Ini saya buat yang universal. Kemudian rombel di sini bisa dipilih jika ada rombelnya. Rombel di sini itu mengacu dari rombel siswanya. Misalkan siswanya itu ada rombelnya itu bisa dipilih ya. Kemudian bisa dipilih rombelnya. Di sini hanya ada pilihan A karena di data siswanya itu hanya ada rombelnya itu A. Misalkan di data siswa itu ada rombel C sampai D mungkin itu akan muncul di sini pilihannya A, B, C sampai D. Saya coba pilih yang A. Kemudian di sini peringatan auto submit. Nah, di sini untuk auto submit itu bisa disesuaikan secara dinamis sesuai dengan kebutuhan sekolah atau kebutuhan ujiannya. Misalkan ini dibuat nol, maka artinya ujian tersebut tidak ada peringatan auto submitnya atau siswa dapat membuka tab baru atau membuka tab lain ketika sedang mengerjakan ujian. Namun ketika dibuat satu ataupun mungkin lebih dari satu, maka nantinya ketika siswa berganti tab selain halaman ujian, maka akan muncul peringatan Anda telah berganti halaman sesuai dengan jumlah yang sudah dimasukkan di sini. Jika baru satu kali, berarti nantinya akan muncul baru berganti halaman satu kali. Dan nantinya jika sudah terpenuhi atau sudah dua kali, maka otomatis ujiannya akan terselesaikan dengan nantinya jawaban-jawaban yang sudah diisi sebelumnya itu akan tersimpan. Kemudian yang selanjutnya di sini ada opsi jawaban. Di sini ada dua pilihan opsi jawaban. Yang pertama itu ada empat opsi, yang kedua itu ada lima opsi jawaban. Untuk empat opsi di sini itu hanya A sampai dengan D untuk pilihan ganda, dan untuk lima opsi di sini ada pilihannya itu A sampai dengan I. Kemudian untuk tampilan soalnya itu ada dua pilihan juga, ada acak dan juga urut. Untuk acak nantinya akan berbeda antara siswa satu dengan siswa yang lain. Hanya berbedanya hanya di bagian urutan soalnya saja. Saya coba tambah baru. Nah, di sini bank soal berhasil dibuat dan akan muncul di bagian sini tryout matematika TLM 04 dengan statusnya itu pending atau belum aktif. Kemudian selanjutnya setelah berhasil membuat bank soal di sini, langkah selanjutnya adalah masuk ke atau menekan tombol detail. Kemudian memasukkan isi tiap tiap soalnya. Untuk memasukkan soalnya itu bisa menambahkan secara manual satu persatu dari sistem dan juga bisa menggunakan import Excel. Di sini saya coba tambahkan lewat manual terlebih dahulu. Di sini ada pilihannya itu ada lima tipe ujian. Yang pertama itu ada pilihan ganda, yang kedua itu ada pilihan ganda kompleks, yang ketiga itu ada menjodohkan, yang keempat itu ada benar dan salah, yang kelima itu ada uraian. Saya coba contohkan satu persatu. Di sini ada pilihan ganda. Di sini pilih kunci jawabannya terlebih dahulu, kemudian tentukan nomor soalnya, dan ini untuk menginputkan soalnya. Saya coba contohkan yang langsung saja. Kemudian bisa diklik tambah baru. Maka akan muncul di sini tipe soalnya itu pilihan ganda atau PG. Soalnya itu adalah ini soal nomor satu. Kemudian kunci jawabannya itu adalah A. Dan untuk melihat detail opsi pilihannya itu bisa diklik. Maka akan muncul di bawahnya ini adalah pilihannya. Kemudian yang selanjutnya bisa memilih juga pilihan ganda kompleks. Untuk pilihan ganda kompleks ini bisa memilih lebih dari satu jawaban. Bisa semua ataupun bisa dua ataupun tiga. Ini untuk nomor soalnya hampir sama.
Kemudian saya dapat tambah baru, maka akan muncul di bawahnya untuk tipe soalnya itu pilihan ganda kompleks atau PGK. Kunci jawabannya itu adalah A dan B, dan ini detailnya. Kemudian di sini bisa juga diedit, misalkan ada kesalahan, ataupun di delete untuk membuat yang baru. Kemudian yang selanjutnya untuk menjodohkan, di sini ada notes kecil, di sini ada khusus soal menjodohkan buat lebih dari satu. Artinya untuk soal menjodohkan ini dibuatnya lebih dari satu. Misalkan di sini nomor 3. Kemudian di sini soal yang kedua. Saya coba tambah. Nah, di sini akan muncul di bagian soal menjodohkan. Kemudian selanjutnya di benar salah. Di sini juga sama untuk pilih kunci jawabannya itu benar atau salah. Ini nomor soalnya dan ini untuk soalnya. Kemudian yang terakhir itu ada pilihan uraian. Untuk uraian ini bisa dimasukkan soalnya. Kemudian setelah menambahkan soalnya di sini, misalkan di soalnya itu ada gambar, itu bisa dimasukkan lewat upload file di sini. Di sini bisa mengupload langsung beberapa gambar. Jadi misalkan menggunakan import juga nantinya tinggal upload gambarnya saja. Ini saya perlihatkan untuk di bagian menggunakan importnya. Saya coba di bank soalnya bahasa Inggris. Nah, ini merupakan template eh, bank soalnya untuk memasukkan. Di sini ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Di sini semua sel diwajibkan menggunakan general, gambar soal masukkan nama file gambar yang nantinya akan diupload atau sudah diupload ke dalam sistem dengan nama gambar dan juga ekstensi gambarnya. Kemudian gambar opsi jawaban itu juga sama dimasukkan di bagian gambar opsi jawaban di sini sesuai opsinya. Kemudian kunci dipastikan menggunakan huruf kapital. Kemudian jenis soal disesuaikan dengan list berikut. PG untuk pilihan ganda, PGK untuk pilihan ganda kompleks, MJ untuk menjodohkan, BS untuk benar salah, E untuk esai atau uraian. Kemudian soal menjodohkan pastikan lebih dari satu dan berikan tanda 3 garis seperti ini untuk perbedaan soal menjodohkan. Kemudian kunci soal menjodohkan dipisahkan dengan tanda koma. Pastikan kunci jawaban ini urut dari pertanyaan satu ke pertanyaan selanjutnya. Kemudian kunci soal benar salah, silakan isi sesuai dengan jawaban benar ataupun salah. Untuk soal uraian, kunci bisa dibiarkan kosong saja. Di sini saya tadi sudah membuat satu template untuk soal ini. Di sini ada yang saya buat itu ada 5 dengan masing-masing satu tipe soal. Di sini tanpa ada gambar, mungkin saya coba tambahkan satu gambar. Saya coba mungkin webinar, gambar dari background webinar. Untuk nantinya memasukkan nama gambarnya cukup webinar sesuai dengan nama gambarnya. Di sini saya contohkan webinar strip bg.jpg, kemudian bisa di save. Jadi saya coba kembali lagi ke aplikasinya. Saya coba import untuk soalnya. Sini berhasil. Nah, di sini gambarnya masih belum muncul karena saya masih belum mengupload untuk gambarnya. Langkah selanjutnya adalah untuk upload gambar. Bisa dipilih beberapa langsung, jadi tidak perlu bolak-balik, bisa langsung beberapa gambar. Karena di sini saya hanya satu, saya coba satu, maka akan muncul untuk gambarnya di sini. Di sini saya contohkan untuk gambarnya menggunakan gambar background dari webinar ini.
Kemudian selanjutnya setelah menambahkan soal ke dalam bank soalnya, langkah selanjutnya adalah menentukan bobot masing-masing jenis ujian. Untuk menentukan bobot ini bisa menekan tombol bobot di sini, kemudian ditentukan untuk bobotnya itu tipe soal PG, PGK, menjadwalkan dan masalah itu berapa. Misalkan di sini saya buat 80, maka otomatis bobot uraiannya itu adalah 20 karena bobot di sini itu maksimal adalah 100. Kemudian untuk bobot juga di sini ada pilihan lain selain ini, itu ada satu lagi bobotnya itu sesuai dengan tipe soalnya. Artinya nantinya akan ada 5 inputan yang masing-masingnya itu ada PG, PGK, MC, dan benar salah. Itu akan diinputkan satu-satu sesuai dengan bobotnya masing-masing. Akan tetapi yang saat ini yang saya demokan ini adalah yang bobotnya itu PG dan juga uraian yang dibedakan. Artinya jika nantinya siswa itu mengerjakan PG, PGK, dan menjodohkan dan masalah itu benar semua, maka nilai maksimalnya itu adalah 80. Kemudian bobot urainya itu nantinya adalah maksimal adalah 20. Saya coba simpan. Maka nantinya soal ini bisa diaktifkan. Namun jika bobotnya belum saya setting, jadi saya yang tryout ini belum saya setting, itu tidak bisa diaktifkan karena bobotnya itu belum disetting. Jadi harus men-setting bobotnya terlebih dahulu. Kemudian misalkan ada kesalahan saat membuat bank soal, itu bisa diedit juga dengan menekan titik 3 di sini, kemudian bisa diedit ataupun di delete. Misalkan tidak digunakan bisa di delete, jika ada kesalahan bisa diedit. Kemudian setelah diaktifkan di sini nantinya akan muncul di bagian siswa, siswa kelas 10 jurusan IPA dengan rombel A. Selain siswa kelas 10, nantinya ujian ini tidak akan muncul. Kemudian yang selanjutnya di bagian manajemen ujian juga terdapat kartu peserta. Kartu peserta ini nantinya dapat dicetak sesuai dengan jurusan dan rombelnya masing-masing. Di sini ada 3 kelas atau 3 rombel. Saya coba pilih salah satu. Ini ada daftar siswa di dalam kelas atau rombel tersebut. Ini bisa dicetak. Nantinya jika tidak ada fotonya atau tidak ada foto profil siswanya, maka otomatis akan dibuat seperti ini untuk gambarnya. Di sini disajikan informasi berupa nama siswa, NIS untuk login, password untuk login, kelas, dan juga rombel, dan juga jurusannya. Kemudian di sini ada logo sekolah dan di sini ada logo, contohnya di sini ada logo dinas, kemudian di sini ada nama aplikasinya atau nama sekolahnya, di sini ada alamat dan juga tahun ajarannya. Kemudian selain kartu peserta, di sini juga ada daftar hadir. Untuk daftar hadir di sini juga sama, disajikannya setiap kelas atau rombel. Di sini ada 3. Saya coba buka salah satu. Di sini saat membuka daftar hadir perlu memfilter berdasarkan mapel dan juga tanggal. Misalkan saya buat yang bahasa Inggris, kemudian tanggalnya itu tanggal hari ini 24, kemudian saya coba klik terapkan, maka akan muncul untuk template daftar hadir peserta ujian yang di sini ada informasi berupa kota kabupaten, kemudian ada sekolah, kelas, tanggal, dan juga mata pelajarannya. Untuk tanggal dan mata pelajaran ini didapat dari hasil filter di atas ini, dan untuk data siswanya itu sesuai dengan rombel yang ada di kelas 10A. Kemudian untuk nama kota dan kabupaten dan juga sekolah itu nantinya diambil dari bagian pengaturan di sini. Di sini juga bisa di print. Nah, di sini untuk contoh hasil printnya akan seperti ini. Ini ada nomor, ada NIS, nama peserta, kehadiran, dan juga keterangannya. Kemudian di bagian daftar hadir ini ada satu fitur tambahan di sini, aktifkan absensi kehadiran dengan sistem. Artinya, jika ini diaktifkan,
Maka ketika siswa nantinya akan mengerjakan ujian, itu ketika menekan tombol mulai ujian, maka otomatis akan terdeteksi hadir. Jadi otomatis nantinya di bagian kehadiran di sini akan muncul hadir. Misalkan saya contohkan, nah di sini sebelumnya saya sudah mencoba ujian dan saya aktifkan untuk absensi otomatisnya. Jadi ketika siswa mulai ujian, maka akan otomatis di sini akan muncul kehadirannya itu hadir. Jadi nantinya sesuai dengan kebutuhan sekolah juga, misalkan ingin otomatis bisa dipilih yang otomatis, jadi nantinya sekolah bisa mendownload atau mencetak daftar kehadiran ini setelah ujian berlangsung. Namun jika tidak ingin diaktifkan, bisa dinonaktifkan, dan kartu ini bisa dicetak sebelum ujian ataupun setelah ujian juga bisa. Kemudian yang selanjutnya, di bagian berita acara, di berita acara ini juga sama, untuk melihat berita acaranya bisa di print atau di filter terlebih dahulu. Ini akan muncul untuk template berita acaranya sesuai dengan yang sudah ada di sini. Ada sekolah, kelas, mata pelajaran, tanggal. Di sini ada jumlah peserta, jumlah hadir dan tidak hadirnya berapa. Dan juga di sini bisa di print untuk berita acaranya. Nah, ini untuk contoh tampilan hasil print berita acaranya. Kemudian yang selanjutnya, setelah manajemen ujian ini, ada hasil ujian. Untuk hasil ujian ini nantinya akan muncul datanya setelah ada siswa yang mengerjakan ujian. Di sini ada salah satu bank soal yang ada hasil ujiannya, karena sebelumnya saya sudah mencoba melakukan ujian. Di sini ada matematika SMM 01. Di sini bisa diklik. Kemudian di sini akan ditampilkan beberapa informasi. Yang pertama itu ada jumlah siswanya, kemudian ada nilai siswanya. Di sini juga ada ditampilkan grafik atau pie diagram yang menunjukkan rata-rata dari nilai ketiga siswa ini. Misalkan ada satu kelas, berarti nilai dari satu kelas. Kemudian di bagian kiri di sini itu ada diagram yang nantinya menunjukkan eh, kesimpulan dari maksimal itu 7, 7 soal dengan jawaban benar ataupun salah terbanyak. Kemudian di sini akan ditampilkan untuk data siswanya yang sudah mengerjakan ujian tadi. Di sini ada 3 data. Ini ada yang berwarna merah dan juga berwarna hitam. Untuk yang berwarna merah di sini itu artinya siswa tersebut melakukan pelanggaran saat mengerjakan ujian, entah membuka tab lain ataupun membuka halaman lain ketika ujian berlangsung. Namun ketika untuk yang hitam ini siswa itu tidak melakukan kecurangan, artinya siswa mengerjakan ujian sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian untuk data yang ada di sini itu bisa diekspor menjadi Excel ataupun CSV jika nantinya diperlukan oleh admin ataupun guru. Kemudian untuk tiap-tiap siswa di sini itu juga bisa dilihat detail hasil ujiannya. Bisa diklik lihat hasil di sini, maka akan muncul untuk detailnya di sini. Ini nomor 1, siswa tersebut jawabannya itu A dan statusnya itu benar. Kemudian di sini ada nomor 2, jawabannya itu AB, statusnya itu juga benar. Dan sampai dengan nomor yang terakhir. Kemudian yang selanjutnya, selain bisa melihat detailnya, di sini juga bisa melakukan koreksi ulang jika nantinya ada dirasa kesalahan di sistem ketika melihat detailnya, itu bisa dikoreksi ulang. Kemudian juga bisa dikoreksi urean. Untuk koreksi urean di sini nantinya harus dikoreksi oleh guru dan juga bisa dihapus. Misalkan ada siswa yang terkendala, kemudian bisa ingin mengerjakan ulang, itu bisa dihapus terlebih dahulu hasil ujiannya dan juga bisa di reset start time-nya agar siswa nantinya saat mengerjakan waktu ujiannya itu tidak berkurang. Artinya dari waktu misalkan 20 menit waktu ketentuan awal, dan ketika siswa menyelesaikan itu tinggal 10 menit, ketika ini di checklist dan di delete, maka otomatis waktunya akan kembali ke reset menjadi 20 menit. Kemudian di sini juga ada analisa soal. Analisa soal di sini itu akan memudahkan dari pihak admin ataupun guru untuk melihat detail masing-masing soalnya. Soal mana yang menurut siswa atau berdasarkan jawaban siswa ini
yang paling banyak salahnya atau paling banyak benarnya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada monitoring ujian. Monitoring di sini akan muncul data-data siswa yang sedang mengerjakan ujian nantinya. Karena di sini tidak ada yang mengerjakan, jadi masih kosong atau tidak ada data siswanya. Kemudian yang di bagian pengaturan di sini ada nama sekolah, ada nama kepala sekolah, kota kabupaten, tahun ajaran, dan juga alamat yang tadi muncul di bagian berita acara dan juga daftar hadiah. Untuk di bagian guru atau login sebagai guru dan juga pengawas itu hampir mirip dengan admin. Untuk guru nantinya akan muncul fitur manajemen ujian dan juga hasil ujian untuk login sebagai guru. Dan untuk pengawas nantinya yang muncul dashboard dan juga monitoring ujian saja. Jadi kurang lebih sama untuk bagian guru dan juga pengawas, hanya saja bedanya itu dibatasi beberapa fitur yang hanya bisa diakses. Mungkin yang selanjutnya di bagian siswa atau mungkin di sini adalah role utamanya. Saya coba login sebagai siswa. Di sini saya coba login sebagai siswa, ya, sebagai salah satu siswa. Misalkan di sini tadi bank soal yang saya aktifkan adalah untuk kelas 10. Saya coba login menjadi salah satu siswa. Di sini saya coba login sebagai siswa kelas 11. Di sini untuk login siswa itu perlu memasukkan username atau NIS dan juga password. Lalu klik login. Nah, sebenarnya ada kesalahan untuk passwordnya di sini. Bisa klik login. Maka di sini akan siswa perlu memasukkan token yang dimana token ini diambil atau didapat dari halaman admin. Ini bisa di copy atau di share ke siswanya. Dimasukkan di sini. Nah, di sini kenapa tidak ada ujian yang muncul di bagian ujian berlangsung di sini? Itu karena tadi ujian yang aktif itu adalah ujian untuk kelas 10 dan juga kelas 12. Sedangkan saya login sebagai kelas siswa 17 yang dimana siswa 17 itu adalah siswa kelas 11. Hal ini dilakukan agar mengurangi kesalahan siswa untuk mengerjakan soal atau ujiannya. Jadi difilter berdasarkan kelas atau rombelnya. Di sini saya coba login sebagai siswa kelas 10. Saya coba submit. Nah, di sini akan muncul satu ujian saja yang muncul karena di sini di bagian admin tadi bang soalnya yang satunya itu adalah untuk kelas 12. Jadi ketika saya login sebagai kelas 10 yang muncul hanya ada satu ujian saja yang aktif. Kemudian di sini ketika saya coba klik ujiannya, di sini akan muncul konfirmasi data ujian. Yang di sini ada nomor peserta, kemudian ada mata pelajaran, jumlah soalnya itu berapa, waktu ujiannya, dan juga ada di sini ada tipe soalnya. Di sini didetailkan supaya mungkin dari siswanya bisa mengira-ngira untuk waktu 25 menit dengan tipe soal yang ada seperti ini itu nantinya bisa mengira-ngira untuk soal nomor satu atau soal pilihan ganda itu berapa menit, menjatuhkan berapa menit dan yang lainnya. Kemudian saya coba aktifkan untuk daftar hadir otomatisnya. Kemudian saya coba refresh. Nah, di sini ketika saya aktifkan akan muncul not di sini kehadiran Anda akan tercatat secara otomatis setelah menekan tombol lanjutkan. Jadi ketika siswa menekan tombol lanjutkan, maka otomatis data kehadirannya akan terekam ke bagian daftar kehadiran tadi. Kemudian untuk soal SNBI 02 ini, itu auto submitnya itu aktif satu kali. Jadi jika siswa itu membuka tab lain saat mengerjakan ujian, maka otomatis ujiannya akan tersubmit atau tersimpan. Saya coba mengerjakan. Di sini ada syarat mengenai ujian, bisa diklik checklist saja. Bisa dimulai.
Nah, di sini soalnya akan acak. Ini ada soal benar salah, dan yang nomor satu itu adalah soal uraian. Ini ada soal benar salah. Ini ada soal pilihan ganda. Ini ada soal pilihan ganda kompleks. Dan yang terakhir ada soal menjodohkan. Untuk soal menjodohkan ini nantinya jika di laptop atau di PC itu bisa di drag and drop seperti ini. Jika ada kesalahan nanti bisa di clear, lalu bisa di drag and drop lagi. Kemudian nantinya ada waktu di sini, sisa waktu 24 menit di sini. Ketika waktu sudah menunjukkan 00 atau waktunya itu habis, maka otomatis ujiannya di sini akan terselesaikan dan jawabannya akan tersimpan. Kemudian jika jawabannya ini masih dirasa ragu-ragu, itu bisa diklik ragu-ragu, maka akan menjadi berwarna kuning sebagai penanda agar siswa nantinya bisa berpindah pindah soal dengan mudah untuk membedakan yang masih ragu-ragu yang mana dan yang sudah yakin yang mana. Kemudian di sini saya coba membuka tab baru ketika sedang mengerjakan ujian. Saya coba buka tab baru. Nah, saya kembali lagi ke halaman ujian. Maka di sini akan muncul batas maksimal pelanggaran tercapai. Ujian akan dikumpulkan otomatis. Artinya siswa ini terdeteksi melakukan kecurangan dengan membuka tab baru tadi. Kemudian jika klik saya mengerti, maka otomatis ujiannya telah terselesaikan. Kemudian saya coba kembali lagi ke admin di bagian hasil ujian. Di sini akan muncul hasil ujian kode soal SMPI 02, yang dimana ini merupakan yang baru saja saya kerjakan itu ada siswa 6. Di sini akan berwarna merah karena tadi siswa 6 ini terdeteksi melakukan kecurangan dengan membuka tab baru tadi. Kemudian untuk misalkan ini ingin diulang itu bisa dihapus, bisa di reset start time-nya ataupun tidak sesuai dengan ketentuan guru ataupun pengawas nantinya. Kemudian bisa dilihat hasil detailnya. Untuk hasil di sini juga bisa diekspor menjadi PDF nantinya jika diperlukan oleh guru. Dan juga di sini untuk nilai 40 di sini itu diperoleh dari soal pilihan ganda kompleks, menjodohkan dan juga benar salah. Untuk soal uraian di sini belum terhitung karena untuk soal uraian di sini itu harus dinilai atau dikoreksi secara satu persatu oleh guru ataupun admin dengan menekan koreksi uraian. Kemudian di sini guru perlu melihat apakah jawaban siswa itu sesuai atau belum dan menentukan poinnya itu berapa. Di sini jika sangat sesuai itu bisa dipilih yang poinnya paling tinggi, itu bisa disubmit. Jika dirasa itu paling salah atau tidak sesuai itu bisa diklik yang paling rendah. Kenapa untuk yang uraian ini harus dikoreksi secara manual seperti ini? Karena untuk koreksi uraian atau uraian soal uraian itu jika nantinya jawaban siswa itu berbeda sedikit saja dari kunci jawaban, maka akan terdeteksi salah. Artinya ketika nantinya ada perbedaan kata atau misalkan ketika siswa menjawab itu ada typo ketika mengetikkan, itu nantinya jawabannya itu akan terdeteksi salah jika sistem yang mengoreksi secara otomatis. Jadi di sini untuk soal uraian itu perlu dikoreksi oleh guru ataupun adminnya. Di sini saya coba tambah poinnya itu yang paling maksimal yaitu 20 poin. Saya coba submit. Di sini koreksi berhasil disimpan. Bisa diklik OK. Maka di sini akan bertambah yang tadinya 40 menjadi 60 setelah tadi dikoreksi urean. Misalkan koreksinya itu dirasa kurang sesuai atau ingin diubah, itu bisa diubah dengan memilih yang lain, misalkan ke yang 8, maka otomatis menjadi 48. Dan juga di sini ada analisa soalnya, dan juga di sini di bagian monitoring di sini nantinya akan muncul tombol untuk menyelesaikan dari admin dan juga untuk mereset login. Tombolnya itu difungsikan ketika siswa itu terkendala. Misalkan ada siswa yang terkendala ketika mengerjakan entah dari sinyal HP-nya atau mungkin dari device-nya atau mungkin dari siswanya itu bisa diselesaikan dari admin ataupun di reset login dari admin juga. Kemudian untuk
mengatasi layar mengambang atau split screen di Android, nantinya kami akan memberikan dalam bentuk APK yang kami kirimkan ke masing-masing sekolah ataupun ke admin sekolah yang nantinya bisa diinstal di perangkat Android masing-masing siswa. Jadi nantinya di perangkat Android atau di APK nantinya ketika siswa mengerjakan itu posisi HP-nya akan terlock. Jadi ketika siswa sedang mengerjakan itu harus sampai dengan menyelesaikan baru bisa keluar dari aplikasi. Jadi ketika siswa belum menyelesaikan ujian, siswa itu tidak bisa membuka aplikasi lain atau membuka yang layar mengambang ataupun split layar. Mungkin itu penjelasan mengenai aplikasi ujian sekolah pada kesempatan kali ini. Mungkin nantinya jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Mungkin saya kembalikan lagi ke Kak Sekar untuk waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Imam untuk pemaparannya secara teknis ya, secara live demo aplikasi ujian sekolah kali ini ya. Baik. Mungkin untuk Bapak Ibu guru, saya ucapkan tidak henti-hentinya saya ucapkan terima kasih yang masih pada bergabung di sini. Jangan pada keluar dulu. Kita masuk ke sesi diskusi. Oke, mungkin biar nggak apa ya serius-serius banget kita ada satu pantun ya, satu pantun nih. Mentari pagi bersinar cerah. Cakep. Mana nih suaranya? Nggak ada Cakep. suaranya ya. Disambut kicau burung di ranting. Cakep. Terima kasih masih semangat yang indah. Yuk, Cakep. yuk lanjut Cakep tanya mulu jawab dah. dengan hati yang jernih. Cakep. Oke, saya izin share screen kembali dan untuk Bapak Ibu jangan lupa kita masih ada sekitar 25 menit lagi sesi diskusi, absensi, dan juga sesi foto bersama. Kita akan sama-sama membersamai kalian dari nanti ya sampai akhir. Mungkin untuk masuk ke sesi diskusi kali ini nggak cuma pertanyaan ya, bahkan unek-unek, keluh kesah dari Bapak Ibu guru, dan juga mungkin sharing cerita pengalaman di sekolah seperti apa, boleh. Karena tadi mungkin ada pemaparan yang kurang jelas juga boleh langsung ditanyakan. Mungkin kiranya begitu. Ada yang mau langsung raise hand atau menuliskan di kolom chat? Saatnya kita berdiskusi kali ini. Baik, saya ingin bertanya. Boleh, dari Bu Felicia. Apa saja contoh kasus sukses implementasi CBT di sekolah lain yang bisa menjadi inspirasi bagi peserta, Kak? Oke, baik. Mungkin kita kerucutkan ya untuk pertanyaan implementasi dan kita emang spesial ada konsultan ya dari internal EduTechno ini. Mungkin untuk Kak Nelly, Mbak Nelly masih bersama kami? Masih. Oke, siap. Mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Mungkin langsung saja ya. Boleh. Oke. Contoh, contoh. Ini kalau ada pengguna ujian sekolah yang hadir mungkin bisa ya dibintain Ya, betul. testimoninya gitu. Cuman Secara kita live ya. ada nggak nih Mbak Sekar nih? Kalau nggak ada ya saya merangkum saja gitu ya. Kita ini saat ini sudah ada sekitar 30 sampai 40 sekolah ya yang sudah menggunakan ujian online di EduTechno. Nah, jadi dari banyaknya jumlah sekolah yang menggunakan, tentunya itu menjadi salah satu bukti ya bahwasanya sekolah itu memang dibilang perlu gitu ya, karena memang tadi ya dari segi kemudahannya, keunggulannya, sehingga memang kalau sudah berjalan itu akan sangat terasa. Apalagi sudah ada klien yang dari zamannya COVID ya. COVID itu sekitar 2019 kayaknya belum pada menggunakan. Tapi di tahun 2020 itu sudah mulai ada sekolah yang menggunakan ujian sekolah secara online seperti itu. Dan sampai tahun ini berarti kan udah hampir 5 tahun ya.
dan konsisten gitu menggunakan aplikasi tersebut, kita anggap ya mereka sudah merasakan manfaatnya. Nah, sekarang tinggal bagaimana nih sekolah-sekolahan yang mau bertransformasi gitu ya. Karena memang prosesnya di sini sangat bisa dibilang berat ya. Apalagi kalau sebelumnya sekolah itu sudah biasa dengan yang konvensional tadi. Apalagi kalau misalkan banyak guru-guru yang mungkin agak takut nih, aduh nanti gimana ya adaptasinya gitu ya. Karena memang kalau misalkan belum terbiasa gitu ya menggunakan aplikasi ini rasanya kayak susah aja gitu ya. Nah, tapi tenang saja nih kalau misalkan di ujian sekolah.id ini Bapak Ibu guru yang mungkin di sekolah masih pada takut gitu ya, takut nggak bisa, takut bingung gitu. Nah, kita di sini kan ada trainingnya, terus kita juga ada CS yang online gitu ya, walaupun nggak 24 jam gitu ya, tapi kita akan fast respon sekali kalau di jam kerja gitu ya. Terus kita juga ada panduannya, ada video panduan, ada juga e-book panduan. Jadi insya Allah ini bisa mempermudah sekolah untuk bisa beradaptasi penggunaannya. Seperti itu sih tadi dengan Mbak Felisa ya. Ya, terima kasih Ibu Nailil atas jawabannya. Siap. Oke, berapa pertanyaan nih? Semangat sekali saya ini. Maaf ya, Mbak Sekar. Di sini ada pertanyaan dari Pak El Jaber nih. Izin bertanya, apakah ujian CBT ini juga sering mengalami error 304 seperti yang sering dialami ketika ujian ANBK? Mungkin Mas Imam nih mau bisa bantu menjawab error 304 ini biasanya seperti apa? Karena tergantung ya. Kita kadang error itu ada yang servernya nggak bisa diakses atau ada dari sistemnya gitu. Monggo Mas Imam ini terkait dengan mengalami error 304. Mungkin izin menjawab mengenai pertanyaan dari Bapak El Jabir di sini. Apakah ujian CBT ini juga sering mengalami error 304 seperti yang sering dialami ketika ujian ANBK? Untuk di aplikasi ujian sekolah kami ini, untuk mengenai error seperti itu kemungkinan sangat minim sekali Pak, karena kami sudah melakukan testing sebelumnya dan tidak ditemukan mengenai error seperti itu. Mungkin error tersebut bisa dikarenakan dari sisi server yang bisa disebabkan juga karena servernya itu tidak kuat atau terlalu kecil ukurannya. Jadi untuk menganalisa error tersebut itu bisa ditentukan yang pertama itu dari sisi produk aplikasinya ataupun dari sisi servernya. Jadi karena ujian ini diakses dalam waktu yang bersamaan oleh banyak user, server itu menjadi sangat penting karena jika servernya itu kecil atau kapasitasnya itu kecil dengan daya tampung siswanya itu cukup banyak, maka ada kemungkinan nantinya itu yang seharusnya di aplikasinya itu tidak menjadi masalah, tetapi karena servernya itu terlalu kecil atau kurang memadai, jadi akan down dan muncul seperti error 304 ataupun error 404 seperti yang dialami dari Bapak L. Jabir tersebut. Mungkin itu untuk jawaban mengenai pertanyaan dari Bapak L. Jabir. Baik, terima kasih Kak Imam untuk jawaban dan penjelasannya. Mungkin Bapak El Jabar sudah terjawab ya. Sambil menunggu. Oh ini ada lagi nih dari Kak Asep Awaludin. Aplikasi CBT ini online atau semi online? Begitu. Mungkin dari Kak Imam atau Kak Nel bisa membantu menjawab. Oke. Ini untuk standarnya online ya, namanya online itu full online ya, Bapak Ibu. Kita eh, gimana caranya biar sekolah bisa melakukan ujian secara online, tapi tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan untuk bisa dilakukan semi online gitu ya, atau mungkin biasa kita sebutnya local host gitu ya. Nah, cuman ini masih kita check and recheck nih, apakah
bisa sesuai atau enggak. Karena kita ini kan pelayanannya full online ya Bapak Ibu, karena kita penggunanya itu di seluruh Indonesia. Sedangkan kalau misalkan nih mau yang local host gitu, kita butuh inspeksi ya, satu terkait dengan spek server yang ada di sekolahnya seperti apa, terus juga jaringannya seperti apa, yang tentunya ini untuk implementasinya waktunya akan lebih panjang dibandingkan dengan kalau misalkan kita full online seperti itu Bapak Ibu. Pak Asep ya, Pak Asep Awaludin. Jawabannya kurang lebih seperti itu, Pak. Halo? Ya, Mbak. Suara saya kedengeran nggak? Dengar. Masuk, Kak. Kedengeran, Monggo Bu. dilanjut. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Untuk pertanyaan tadi sudah terjawab nggak, Bapak? Ada lagi pertanyaan? Oh ya, ini pertanyaannya sama dengan yang tadi. Apa saja contoh kasus sukses implementasi CBT di sekolah lain yang bisa menjadi inspirasi bagi peserta? Tadi sudah cukup dijelaskan oleh Kak Nel ya terkait dengan perubahan zaman yang dari yang dulu dari sistemnya masih manual, kita bertransformasi ke online, bahkan sekarang sudah auto mengkoreksi secara digital, CBT bisa dilakukan di HP, itu sudah banyak sekali contoh perubahan yang pada akhirnya ketika COVID ini membawa kita berketergantungan gitu ya, Kak Nel, untuk bersama dengan online gitu ya, via online. Mungkin begitu ya. Ada lagi pertanyaan yang lain mungkin, Bapak Ibu? Sambil menunggu, saya akan kirimkan absensi di kolom chat dan juga di kolom grup WA. Nantinya Bapak Ibu silahkan mengisi dengan baik dan benar, diusahakan untuk penulisan sertifikat tidak ada yang salah ya, supaya kita satu sama gitu dengan database-nya. Begitu mungkin ya. Nah, udah dikirimkan oleh Kak Puput, terima kasih. Jangan lupa untuk melakukan absensi. Dan juga kita akan sedikit sharing ya. Kak Nel mau sekarang? Oke. Kita lanjutkan. Next slide-nya. Masih ada beberapa slide aja sambil menunggu. Oke. Oke, jadi di sini kita akan memberikan sesuatu yang spesial ya untuk peserta webinar, terutama yang perwakilan dari sekolah nih. Yang perwakilan dari sekolah, kita akan memberikan free trial gratis ya untuk 3 sekolah yang ngechat paling cepat nih ke nomor yang sudah saya sertakan di slide ini. Jadi nanti untuk sekolah yang ngechat duluan, kita akan ngasih free trial untuk 1 kali event ujian ya. Jadi bisa untuk tryout atau apa nih, atau UTS mungkin ya. Nah ini untuk 3 sekolah saja kita berikan free. Jadi nanti bisa langsung ngechat aja. Nah di sini untuk syarat dan ketentuannya kita hanya ngasih untuk sekolah yang siswanya maksimal di 100 saat ujian. Jadi hanya untuk 100 user secara bersamaan saja. Nah, nanti kita kasih free nih. Jadi silahkan nih Bapak Ibu yang perwakilan dari sekolah ya, terutama ya. Kalau yang masih mahasiswa, mohon maaf dulu nih ya. Belum bisa kita kasih, tapi dari yang perwakilan sekolah nih, kita ngasih free trial gratis. Jadi silakan di screenshot atau mungkin langsung dihubungi nomornya. Di sini nomornya Mbak Sekar ya. Langsung di WA, Mbak, saya mau trial gratis gitu. Seperti itu. Mungkin sebelum ada pertanyaan yang lainnya, saya kembalikan ke Mbak Sekar aja. Oke, baik. Nah, mungkin sebelum Bapak Ibu pada chat, saya izin dulu nanti siapa tahu banyak banget nih Kak Nel yang chat. Jadi agak slow respon ya. Kita harus benar-benar memperhitungkan siapa dulu yang chat paling awal gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita tutup acara hari ini, kita boleh mendokumentasikan bersama untuk foto bersama yuk. Bapak Ibu boleh on kamera terlebih dahulu. Kita abadikan momen webinar kali ini bersama-sama.
Untuk Kak Puput, boleh dibantu ya? Sudah pada siap? On cam dulu. Share screen-nya Belum, bisa Kak, belum, Kak. diturunkan dulu, Kak. Oh iya, bentar. Tunggu. Oke, kita udah siap ya. Boleh senyum semuanya. Bapak Ibu dari slide pertama. Oke, kita masih lanjut ke slide kedua. Tetap senyum. Boleh kita kasih slogannya EduTechno, Mbak Nel? Gimana? Jempol? Atau oke? Atau semangat? Oke, oke, oke. Oke, kita sepakatin. Oke, semuanya. Masih ada beberapa slide dulu. Oke, masih lanjut. Udah, selesai. Cukup, cukup. Oke, udah cukup ya. Oke, kita masuk ke yang terakhir ya. Kita akan informasikan sedikit mengenai eh detail dari CBT ujian sekolah yang kita akan jual secara normal ya, Kak Nel. Nanti akan ada penawaran khusus buat Bapak Ibu juga, spesial karena webinar kali ini pesertanya juga pada antusias, Bapak Ibu yang eh, saya yakin pasti di tengah banyaknya aktivitas dan tanggung jawab di sekolah, tetap hadir dan fokus untuk mengikuti webinar ini adalah sebuah semangat yang luar biasa. Benar, kita ucapkan terima kasih, terus berkembang dan terus belajar, terutama untuk transformasi dari CBT dari modern. Oke, mungkin ini lanjut ya untuk penawarannya. Ini masa aktifnya dari 1 tahun. Siswa kurang dari 250 itu di harga 6 juta. Kemudian untuk siswa kurang dari 500 ini ada di harga 7 juta. Ini sudah harga promo spesial untuk webinar ya. Terus untuk pre-event ujian sekolah kali ini itu kurang dari 100 siswa akan hanya dikenakan Rp500.000. Kemudian untuk kurang dari 250 siswa ada Rp750.000. Kemudian untuk kurang dari 500 siswa hanya perlu membayar Rp1 juta gitu ya. Paket tahunan free website sekolah, paket tahunan aplikasi bisa digunakan untuk ulangan harian, kuis, tryout, dan lain-lain. Paket tahunan, sekolah bisa juga menambahkan atau menginstal aplikasi lain secara gratis dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Per event ujian ini, estimasi waktu aplikasi berjalan secara online adalah 30 hari. Mungkin begitu ya. Untuk detail lebih lanjutnya, kita buka sesi konsultasi one on one secara via WA ya. Oke, mungkin karena sudah dirasa cukup dan waktu sudah menunjukkan jam 15.19, saya izin untuk menutup acara ya, karena udah cukup clear penjelasannya. Nanti kita bisa konsultasikan setelah dari sini. Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat, kemudian juga nanti akan mendapatkan eh, fitur konsultasi one on one secara free. Oke, sudah cukup ya Kanel dari Kanel. Ada sepatah dua patah closing statement mungkin terakhir. Oke. Semoga sekolah-sekolah sudah siap ya untuk melek teknologi, untuk bertransformasi sebagai sekolah yang modern, sehingga bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan tentunya meningkatkan juga kualitas dari lulusan di sekolahnya untuk bisa menghadapi perkembangan teknologi di dunia secara luas tentunya. Itu aja sih Kak Sekar. Oke, amin, amin. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Alhamdulillahirobbil alamin. Seluruh rangkaian acara kita telah ikuti secara bersama. Semoga materi ini hari ini dapat bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu secara
secara keseluruhan membawa transformasi ujian sekolah ke arah yang lebih efisien dan profesional. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak, Ibu guru yang telah meluangkan waktu, energinya juga mengikuti sesi ini dengan sangat baik dan memperhatikan secara fokus, antusiasnya luar biasa untuk belajar dan berkembang. Dan jangan lupa untuk setelah ini kita akan kirimkan materinya, absensi juga akan diisi. Dan untuk Bapak Ibu yang berkesempatan atau beruntung nanti akan saya follow up untuk di chat, mendapatkan free trial, kemudian konsultasi one-on-one bagi sekolah yang siap implementasi itu akan selalu terbuka. Oke, terakhir kita masuk ke pantun lagi ya. Masih semangat ya, Bapak Ibu? Masih. Nanti dijawab cakep lagi ya. Udah siap? Oke. Ke pasar beli pepaya. Cakep. Cakep. Pulangnya bawa rambutan manis. Cakep. Cakep. Jangan lelah dan jangan jenuh ya. Cakep. Karena guru hebat itu selalu optimis. Sekar Nah, cakep. Cakep, Kak. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini hanya melakukan yang terbaik untuk Bapak Ibu semua dan seluruh peserta webinar kali ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama Kak. Betul. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Kakak Pantun. Terima kasih. Ya.